Tahukah kamu bahwa Kediri bukan sekadar wilayah subur di Jawa Timur, melainkan tanah yang sejak ribuan tahun lalu dipercaya menyimpan kekuatan besar. Di balik gunung yang menjulang dan aliran sungai yang tenang, tersembunyi kisah kerajaan kuno yang kejayaannya perlahan lenyap tanpa jejak. Ada cerita tentang Raja Sakti, perjanjian gaib dengan alam, serta kejatuhan misterius yang tak pernah tercatat jelas dalam sejarah. Malam ini, kita akan membuka kembali tabir masa lalu dan menelusuri misteri asal-usul Kediri, sebuah kisah terlupakan yang jejaknya masih terasa hingga hari ini. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kisah-kisah Nusantara yang terlupakan kembali dihidupkan melalui cerita penuh misteri dan makna. Di sini, kita menelusuri jejak kerajaan kuno, legenda rakyat, dan rahasia masa lalu yang membentuk tanah Jawa hingga hari ini. Jika kamu menikmati cerita sejarah, mitos, dan asal-usul daerah yang jarang dibahas, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah terbaik dari seluruh penjuru Indonesia. Jauh sebelum nama Kediri dikenal dan dicatat dalam sejarah, wilayah ini telah dihuni oleh kelompok-kelompok manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Mereka memilih menetap di tanah yang subur, diapit oleh aliran sungai besar yang tak pernah kering sepanjang musim. Sungai-sungai ini bukan hanya sumber air dan kehidupan, tetapi juga jalur penghubung antar wilayah, tempat bertemunya budaya, perdagangan, dan kepercayaan. Bagi masyarakat kuno, air adalah titipan para leluhur, dan tanah Kediri dianggap sebagai anugerah yang tidak diberikan kepada sembarang tempat. Di kejauhan, gunung berdiri menjulang, seolah mengawasi setiap denyut kehidupan di bawahnya. Gunung bukan sekadar bentang alam, melainkan simbol kekuatan dan pusat spiritual. Masyarakat percaya bahwa gunung adalah tempat bersemayamnya roh penjaga alam, penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap gemuruh, kabut tebal atau getaran tanah diyakini sebagai isyarat yang harus dipahami, bukan ditakuti. Karena itulah, hidup di tanah Kediri menuntut kehati-hatian, penghormatan, dan keseimbangan. Kesuburan wilayah ini membuat hasil bumi melimpah. Padi tumbuh subur, hutan menyediakan pangan dan kayu, sementara sungai menghadirkan ikan yang cukup untuk seluruh permukiman. Namun leluhur Kediri percaya bahwa kemakmuran tidak datang tanpa harga. Tanah ini disebut sebagai tanah pilihan, artinya hanya mereka yang mampu menjaga keharmonisan dengan alam yang pantas tinggal dan berkuasa di atasnya. Keserakahan diyakini akan mengundang bencana, sementara kesabaran dan kebijaksanaan akan mendatangkan berkah. Dalam cerita lisan yang diwariskan turun-temurun, disebutkan bahwa para tetua menerima pertanda sebelum wilayah ini berkembang pesat. Mereka bermeditasi, menyepi di tepi sungai atau kaki gunung, menunggu petunjuk dari alam. Dari pertanda itulah muncul keyakinan bahwa Kediri ditakdirkan menjadi pusat kekuasaan besar, bukan hanya karena letaknya yang strategis, tetapi karena kekuatan tak kasat mata yang melingkupinya. Sejak saat itu, kehidupan di Kediri diatur oleh aturan adat dan kepercayaan yang ketat. Setiap pembukaan lahan diawali doa, setiap panen disertai ritual syukur.
Alam tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan, melainkan sebagai sahabat yang harus dihormati. Inilah fondasi awal yang membentuk karakter Kediri, sebuah wilayah yang lahir dari keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan leluhur, jauh sebelum kerajaan besar berdiri dan menorehkan namanya dalam sejarah. Seiring waktu, pemukiman di tanah Kediri berkembang pesat. Kelompok-kelompok kecil yang dahulu hidup terpisah mulai bersatu, membentuk komunitas yang lebih besar dan teratur. Kesuburan tanah dan kelimpahan air menjadikan wilayah ini pusat kehidupan yang menarik perhatian banyak orang. Dari sinilah cikal bakal sebuah kerajaan kuno mulai tumbuh, perlahan namun pasti, seiring meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang mampu menjaga ketertiban dan keseimbangan. Para tetua dan pemuka adat kemudian sepakat untuk mengangkat seorang pemimpin yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana secara batin. Pemimpin ini dipercaya memiliki kemampuan membaca tanda alam, memahami pesan leluhur, dan menjadi penghubung antara dunia manusia dan kekuatan gaib. Di mata rakyat, seorang raja bukan sekedar penguasa, melainkan penjaga harmoni. Kekuasaan bukan diwariskan sembarangan, tetapi diperoleh melalui laku spiritual dan pengakuan masyarakat. Kerajaan Kediri kuno pun berdiri di atas nilai-nilai tersebut. Pusat pemerintahan dibangun dekat sungai, melambangkan aliran kehidupan yang terus bergerak. Istana tidak hanya menjadi tempat tinggal raja, tetapi juga pusat pengambilan keputusan, ritual, dan pendidikan kebijaksanaan. Para pendeta, resi, dan pertapa memiliki peran penting memberi nasihat agar kerajaan tidak menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan alam. Kejayaan kerajaan ini cepat menyebar ke wilayah sekitar. Perdagangan mulai berkembang, hasil bumi Kediri dipertukarkan dengan barang-barang dari daerah lain. Namun kekuatan terbesar kerajaan bukan terletak pada kekayaan materi, melainkan pada persatuan rakyatnya. Setiap orang memiliki peran, dari petani hingga prajurit, dari pedagang hingga penjaga adat, semua terikat oleh keyakinan bahwa Kediri adalah tanah titipan yang harus dijaga bersama. Meski demikian, cerita rakyat menyebutkan bahwa sejak awal berdirinya kerajaan telah ada peringatan tersembunyi. Para leluhur mengingatkan bahwa kejayaan akan bertahan selama manusia menghormati alam dan tidak melupakan asal-usulnya. Jika keserakahan mulai menguasai hati penguasa, maka alam akan menarik kembali berkahnya. Peringatan ini dicatat dalam simbol, mantra, dan kisah lisan agar tidak mudah dilupakan oleh generasi berikutnya. Dengan fondasi inilah kerajaan Kediri tumbuh, kuat, makmur, dan diselimuti aura misteri. Namun seperti semua kisah besar dalam sejarah Nusantara, kejayaan ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan panjang yang kelak diuji oleh waktu, kekuasaan, dan keserakahan manusia. Di puncak kejayaan kerajaan Kediri kuno, legenda menyebutkan munculnya seorang raja yang tidak hanya disegani karena kekuasaan, tetapi juga ditakuti dan dihormati karena kesaktiannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memahami bahasa alam, mampu membaca pertanda langit, dan mendengar bisikan leluhur melalui laku tapa dan semedi. Bagi rakyatnya, sang raja bukan sekedar manusia, melainkan titisan kehendak alam yang diberi amanah menjaga keseimbangan tanah Kediri. Sejak awal pemerintahannya, raja ini menyadari bahwa kejayaan yang dinikmati kerajaan bukanlah hasil usaha manusia semata. Tanah yang subur, sungai yang tak pernah kering, serta ketentraman rakyat diyakini sebagai pemberian kekuatan gaib yang bersemayam di sekitar gunung dan hutan.
Karena itulah, sang raja melakukan ritual besar yang kelak dikenal sebagai perjanjian gaib, sebuah ikrar suci antara penguasa manusia dan penjaga alam. Ritual itu dilakukan di tempat yang dianggap paling sakral, jauh dari pemukiman. Pada malam tertentu, ketika bulan berada di puncak tertingginya, sang raja menjalani tapa brata tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Ditemani para resi dan penjaga adat, ia memohon petunjuk agar kerajaan tetap dilimpahi kemakmuran. Dalam keheningan itulah, konon sang raja menerima pesan. Kediri akan berjaya selama penguasanya tidak dikuasai oleh keserakahan dan selama manusia menghormati alam sebagai bagian dari dirinya sendiri. Sejak perjanjian itu, kerajaan mengalami masa keemasan. Panen selalu berhasil, perdagangan berkembang pesat, dan wilayah kekuasaan semakin luas. Namun bersamaan dengan itu, muncul aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi wajib dipatuhi. Hutan tertentu tidak boleh ditebang sembarangan, sungai tidak boleh dikotori, dan ritual syukur harus dilakukan secara rutin. Pelanggaran terhadap aturan ini diyakini akan mengundang murka alam. Sayangnya, waktu perlahan menggerus kebijaksanaan. Ketika generasi berganti, kisah perjanjian gaib mulai dianggap sekedar legenda. Para bangsawan muda lebih tertarik pada kemewahan dan kekuasaan daripada menjaga keseimbangan. Istana yang dahulu menjadi pusat kebijaksanaan berubah menjadi tempat intrik dan persaingan. Sang raja yang semakin menua mulai merasakan bahwa ikatan suci antara manusia dan alam perlahan melemah. Tanda-tanda kegelisahan alam pun mulai muncul. Hujan datang tak menentu, tanah retak di musim kemarau, dan suara gemuruh sering terdengar dari kejauhan. Para tetua memperingatkan bahwa perjanjian gaib sedang diuji. Namun peringatan itu sering diabaikan. Sang raja berada di persimpangan jalan, mempertahankan kejayaan dengan cara lama atau membiarkan keserakahan merusak warisan leluhur. Dalam satu kisah yang paling sering diceritakan, sang raja akhirnya memilih mengasingkan diri. Ia meninggalkan istana pada suatu malam sunyi menuju tempat perjanjian gaib pertama kali dibuat. Sebagian rakyat percaya, sang raja mengorbankan dirinya demi menenangkan alam dan menebus kesalahan generasi setelahnya. Ia tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan menyatu dengan kekuatan yang sejak awal melindungi Kediri. Hingga kini, legenda tentang Raja Sakti itu masih hidup. Ia dikenang bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai simbol pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Perjanjian gaib yang pernah menjaga Kediri menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya keseimbangan antara ambisi manusia dan kehendak alam. Sebuah pelajaran yang akan menentukan nasib kerajaan pada babak-babak berikutnya. Kepergian Raja Sakti menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah dibayangkan rakyat Kediri. Istana yang dahulu ramai oleh petuah para resi dan diskusi kebijaksanaan perlahan berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh kecurigaan. Tanpa sosok pemimpin yang benar-benar dihormati oleh alam dan leluhur, kerajaan kehilangan penopang utamanya. Kekuasaan masih ada, tetapi jiwa yang menjaganya telah pergi. Para bangsawan mulai berebut pengaruh. Intrik tumbuh di balik dinding istana, sementara kepentingan pribadi perlahan menggantikan kepentingan rakyat. Aturan adat yang dulu dijaga dengan ketat mulai dilanggar. Hutan yang dianggap sakral ditebang untuk memperluas wilayah dan kekayaan. Sungai yang dahulu dihormati mulai tercemar oleh aktivitas manusia. Semua dilakukan atas nama kemajuan tanpa menyadari bahwa keseimbangan sedang runtuh.
Bersamaan dengan itu, tanda-tanda alam semakin jelas menunjukkan kegelisahannya. Musim tanam menjadi tak menentu, panen gagal datang bertubi-tubi, dan wabah penyakit mulai menyerang permukiman. Gemuruh dari arah gunung terdengar lebih sering, seolah menjadi peringatan terakhir. Para tetua kembali mengingatkan tentang perjanjian gaib yang telah dilanggar, namun suara mereka tenggelam di tengah ambisi para penguasa baru. Kerajaan Kediri tidak runtuh oleh serangan musuh besar atau peperangan dahsyat. Kejatuhannya berlangsung perlahan, seperti api kecil yang membakar dari dalam. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan, desa-desa ditinggalkan, dan perdagangan yang dulu ramai berubah sepi. Istana masih berdiri, tetapi kekuasaannya hanyalah bayangan dari kejayaan masa lalu. Legenda paling misterius muncul pada masa ini. Dikisahkan bahwa raja terakhir Kediri menghilang pada malam yang gelap tanpa bulan. Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada tanda perlawanan. Pintu-pintu istana terbuka, tetapi singgasana kosong. Sebagian rakyat percaya sang raja mengikuti jejak pendahulunya, memilih menyatu dengan alam daripada menyaksikan kehancuran kerajaan. Ada pula yang meyakini ia dibawa oleh kekuatan gaib sebagai penebus pelanggaran manusia. Setelah peristiwa itu, Kediri tak lagi disebut sebagai kerajaan besar. Wilayahnya terpecah, kekuasaannya melemah, dan namanya perlahan tenggelam dalam cerita lisan. Namun anehnya, meski kerajaan runtuh, tanah Kediri tidak pernah benar-benar mati. Alam seakan memberi kesempatan kedua. Sungai tetap mengalir, tanah tetap subur, seolah menyimpan harapan bahwa manusia suatu hari akan kembali belajar dari kesalahan masa lalu. Kejatuhan Kediri bukan sekedar kisah tentang runtuhnya sebuah kerajaan, melainkan peringatan yang diwariskan oleh waktu. Ia mengajarkan bahwa kehancuran terbesar seringkali datang bukan dari luar, tetapi dari kelalaian manusia sendiri. Misteri kejatuhan ini masih membekas hingga kini, menjadi bayang-bayang sejarah yang terus mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keseimbangan hanya akan meninggalkan kehampaan dan penyesalan. Meski kerajaan Kediri telah lama runtuh, dan namanya tak lagi disebut sebagai pusat kekuasaan besar, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Waktu memang mengubur istana dan singgasana, namun ingatan kolektif masyarakat tetap menyimpan cerita-cerita yang diwariskan secara lisan. Kisah tentang Raja Sakti, perjanjian gaib, dan kejatuhan misterius terus hidup, menyatu dengan tradisi dan keyakinan masyarakat Kediri hingga hari ini. Beberapa tempat di wilayah Kediri masih dianggap memiliki aura khusus, bukan untuk disembah, melainkan dihormati sebagai bagian dari sejarah panjang yang membentuk jati diri daerah ini. Masyarakat setempat percaya bahwa alam menyimpan ingatan, dan siapapun yang datang dengan niat buruk akan merasakan tanda-tanda penolakan. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat baik dan sikap hormat diyakini akan menerima ketenangan dan keberkahan. Tradisi-tradisi lama tetap dijaga meski telah beradaptasi dengan zaman. Upacara syukur, doa bersama, dan larangan adat tertentu masih dipatuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan alam. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya soal kemajuan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan kesadaran akan batas manusia. Dalam kesederhanaan tradisi tersebut, tersimpan pelajaran besar tentang kebijaksanaan yang sering dilupakan. Kisah Kediri juga menjadi cermin bagi generasi masa kini.
Ia mengingatkan bahwa kejayaan tidak diukur dari besarnya kekuasaan atau kemewahan, melainkan dari kemampuan manusia menjaga harmoni dengan lingkungan dan sesama. Sejarah Kediri mengajarkan bahwa keserakahan, jika dibiarkan, akan membawa kehancuran, sementara kebijaksanaan akan meninggalkan warisan yang bertahan melampaui zaman. Hingga kini, Kediri terus tumbuh sebagai wilayah yang hidup, bukan sebagai kerajaan, tetapi sebagai bagian dari Nusantara yang kaya akan sejarah dan makna. Jejak misteri masa lalu menjadi pengingat agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan memahami kisah ini, kita diajak untuk menghargai sejarah, menjaga alam, dan melangkah ke masa depan dengan kesadaran akan pelajaran yang telah ditinggalkan oleh leluhur. Kisah misteri asal-usul Kediri bukan sekedar cerita tentang kerajaan yang bangkit dan runtuh, melainkan warisan pesan yang ditinggalkan oleh waktu. Dari tanah yang dipilih alam, raja yang menjaga keseimbangan, hingga kejatuhan akibat kelalaian manusia, semua mengajarkan satu hal penting: kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Leluhur Kediri mengingatkan kita bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta, bukan penguasanya. Di tengah dunia modern yang terus bergerak cepat, kisah ini menjadi pengingat agar kita tidak melupakan sejarah, alam, dan nilai-nilai luhur yang membentuk jati diri Nusantara. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap warisan leluhur dan kesadaran untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi channel ini untuk terus mengangkat kisah-kisah Nusantara yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita misteri lain yang tak kalah menarik.